Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 1872150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus. Adapun mata kuliah yaitu Statistik dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Nurul Amalia MPD. Dan adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dan saya adalah mahasiswi semester 4 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Ya, langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang pertama yaitu berikut ada skor matematika dari 20 sampel acak sebagai berikut. Berikut sampelnya ada 33, 36, 36-nya 3 kali, 39, 43, 45, 48-nya 2 kali, 50-nya 3 kali, 52, 53-nya 2 kali, 55 dan 57. Lalu kita jawab langsung ke pertanyaan yang pertama. Itu disuruh mencari rata atau mean. Berikut rumusnya. Nah, setelah kita masukkan rumus, kita masukkan nilai-nilainya. Nah, yang nilai sampel ini tadi kita susun secara teratur dulu dari yang terkecil. Nah, berikut seperti yang ada di layar sudah saya susun. Lalu setelah saya susun, saya tambahkan, saya jumlahkan dan hasilnya dapat 941 dibagi 20. Kenapa dibagi 20? Karena jumlah sampel acaknya ini itu dia ada 20. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya jadi 47,05. Nah, lalu ke soal nomor 2, tentukan mediannya. Nah, median ini adalah nilai tengah. Nilai tengah. Nah, berikut ini kan ada 20 ya, ada 20 sampel nilai. Nah, jadi kita bagi 2 aja, 10-10. Nah, ini nilai tengahnya 48 sama 50. Ini saya beri tanda garis untuk menandai bahwa kalau ini tuh nilai tengah. Jadi kita ambil 48 sama 50. Nah, terus kita jumlahin 48 tambah 50 bagi 2 hasilnya 49. Nah, karena data yang kita gunakan adalah data genap, nah berikut rumusnya yaitu setengah dalam kurung X20 dibagi 20 ditambah X20 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan kita jumlahin semuanya ini dan hasilnya ini dapat X10 ditambah X11. X11 dari mana? Ini tadi dari 20 dibagi 2 hasilnya 10 tambah 1 jadi 11. Nah, setelah kita jumlahin seperti ini, lalu kita cari ya X10-nya berapa dan X11-nya berapa. Nah, X10-nya tadi ini dapat 48, X11-nya 50, lalu kita jumlahin, dapatlah hasilnya 49. Lanjut ke yang nomor 3, yaitu tentukan modusnya. Nah, kalau modus itu nilai yang sering muncul. Nah, di data di atas itu yang sering muncul ada 3. Jadi saya masukin semuanya 36, 50, 57. Nah, lalu lanjut yang keempat yaitu cari kuartil. Kuartil itu ialah data yang terbagi menjadi 4 bagian. Nah, dari 20 data tersebut kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4, 5 kita bagi pecah menjadi 4. Itu kita ambil 5 angka. Jadi pas dia 4. Jadi yang pertama Q1, Q2, Q3 dan Q4. Cara mencarinya gimana? Cara mencari Q1, Q2, Q3, Q4-nya. Nah, berikut di bawah ini Q1 kita pakai rumusnya seperti ini. Kita masukkan saja. Kalau misalkan dia Q1 itu X-nya itu 1. Nah, begitupun selanjutnya kalau Q2 X-nya itu 2. Nah, begitupun Q3 kalau misalkan X-nya 3 itu dia dikali 3. Jadi yang pertama ini hasilnya dapat 41, 49 dan 53. Lanjut ke desil. Desil itu data yang terbagi menjadi 10 bagian. D1, D2 dan seterusnya sampai D terakhir. Sampai tadi kan ada 20 data jadi sampai D19.
karena nggak ada sampai D10, yang adanya tuh biasanya sampai D9. Itu misalkan data kita yang gunakan data genap ya. Nah, jadi kita pakai aja rumusnya yang genap ini. Nih yang 1/2 XIN per 10 dikali XIN per 10 tambah 1. Nah, kita masukin saja nilainya. Nah, ini kita jumlahin dan ketemu hasilnya setengah X dikali 12 X12 ditambah X13. Nah, kita cari tadi X12-nya berapa, X13-nya berapa, cari di data tersebut tadi kan. Itu ketemu X12-nya 50, X13-nya 50. Nah, lalu kita jumlahin, hasilnya jadi 50. Lanjut selanjutnya yaitu persentil. Persentil itu data yang terbagi menjadi 100 bagian. Nah, karena ditanya di sini yaitu kita disuruh cari P10 dan P20. Nah, P10 itu sama dengan 1/2 X10 dikali 20 dibagi 100 ditambah X10 dikali 20 ditambah 1 dibagi 100. Nah, kita jumlahin semua hasilnya di sini. Maka ketemulah hasilnya jadi 1/2 36 ditambah 36 36 ditambah 36 berapa? Nanti kita jumlahin di sini. Hasilnya jadi 72. Lalu kita jumlahin lagi 72 dibagi 2 sama dengan 36. Nah, dapat itu P10-nya. Lalu lanjut P20-nya. P20-nya sama, cara mencarinya juga seperti yang di atas tadi. Lalu kita masukkan semua nilainya, kita jumlahin jadi ini tadi kan dikali udah dijumlahin dimasukin semua nilainya tadi sama seperti yang di atas. X 20 dikali 20 per 100, X 20 dikali 20 per 1 per 100. Nah, kita jumlahin semuanya maka dapat hasilnya kan 400 dibagi 100 kan jadi 4 ya. Nah, jadi maka di sini X4. Begitupun yang di sini di 400 bagi 100 jadi 4 ditambah 1 jadi maka di sini X5. Nah, kita cari X4-nya berapa di data tersebut, begitupun X5-nya. Nah, di data tersebut X4-nya itu 36, X5-nya itu 39. Maka kita jumlahi terus bagi 2, hasilnya ini 37,5. Lalu selanjutnya ada rentang antar kuartil atau disingkat REQ. Rumusnya itu Q3 dikurang Q1. Nah, kita tadi kan di atas sudah dapet tuh Q3 sama Q1-nya. Q3-nya itu 53, Q1-nya itu 41. Kita jumlahin, kita kurangin, itu hasilnya 16,5. Lalu yang selanjutnya yaitu rata-rata simpangan. Nah, kalau rata-rata simpangan ini lumayan agak panjang. Cara mencarinya, ini rumusnya seperti ini. Nah, kita masukin datanya tadi tuh, kita tambahin semuanya, lalu kita bagi 20. Nah, begini ya. Kita masukin datanya semuanya, lalu jumlahkan semuanya dapat 941 dibagi 20. Hasilnya ini 47,05. Nah, lanjut lagi itu RS-nya itu carinya dikurangin begini carinya. Tuh caranya. Kita nyarinya itu satu-satu gitu ya. 33 dikurang datanya tadi kan ada 33, 36. Nah, itu tuh kita jumlahin satu-satu. 33 kita jumlahi dengan ini tadi. Dengan 47,05. 33 47,05. Begitupun selanjutnya. Kalau misalkan dia nilainya ada misal 36 kan ada 3. Nah, di sini jangan lupa kita kalikan 3. 36 dikurang 47,05 itu dikali 3 karena dia ada 3 jumlahnya. Kalau dia kan misalkan 1, ya udah 1 aja, 33 dikurang 47,05 gitu aja. Nah, setelah kita masukkan ini semua, kita jumlahin hasilnya ini semuanya yaitu 125,8 per 20 dan hasilnya 6,29. Lalu soal selanjutnya itu standar deviasinya.
Nah, berikut rumusnya dan berikut buat dalam bentuk tabelnya seperti ini. Nah, tadi kan datanya itu ada 3. Kita urutin dari yang terkecil 33, 36, 39, 43, 45, 48 sampai 57. Nah, cara mencari F-nya gimana? Cara mencari F-nya itu misalkan 33 di data kelompoknya itu tadi ada berapa? Kan kalau misalkan ada 1 kita masukin 1 aja. Nah, kalau misalkan 36 tadi di data kelompok ada berapa? Ada 3 kan? Nah, kita masukin 3. Begitupun selanjutnya. Nah, lalu kita jumlahin sini. Nah, terus cara mencari X1 pangkat 2-nya gimana? Nah, cara mencari X1 pangkat 2-nya ini 33 pangkat 2 berapa? Nah, ini hasilnya 1089. Begitupun untuk mencari yang selanjutnya juga begitu. Kalau misalkan ini yang 36 ini kan pangkat 3 itu berapa? Kan 36 dikali 36 dikali 36. Nah, hasilnya ini tadi. Begitupun untuk mencari X pangkat 2 untuk angka-angka selanjutnya. Nah, untuk mencari FI dikali XI-nya itu gimana? Nah, kalau untuk mencari ini tuh dikali aja. FI ini dikali dengan ini. Jadi FI ini dikali dengan XI ini. Tuh. 33 dikali 1. Hasilnya jadi 33 di sini kan. Kalau misalkan 36 dikali 3, bukan 36 kali 36 ya. Kalau misalkan yang kuadrat X1 kuadrat itu tadi ya, itu 36 kali 36 kali 36. Nah, kan dia kuadrat. Nah, kalau misalkan yang FI kali XI ini dia tuh kayak misalkan 36 dikali 3. Nah, 36 dikali 3 aja gitu. Hasilnya jadi 108. Begitupun untuk mencari yang selanjutnya 11. 39 dikali 1 berapa gitu kan. Hasilnya di sini taruh 39. 43 dikali 2 hasilnya 486. Taruh di sini 86. Begitupun untuk mencari yang berikutnya juga seperti itu. Lalu untuk mencari yang FI dikali X1 XI kuadrat itu gimana? Sama saja dikali juga. Cuman kita menggunakan yang ini. Ini FI ini kita kalikan dengan XI kuadrat ini. Ini yang ini. Nah, kita kalikan 2 ini. Tuh. Misalkan 1 dikali 1089. Nah, tetap kan hasilnya jadi 1089. Kita taruh itu nilainya di sini. Begitupun selanjutnya 3 dikali 1296. Hasilnya begini. Selanjutnya seperti itu sama, kita carinya masukin saja jumlahnya di sini. Lalu jangan lupa kita jumlahin. Yang F1-nya kita jumlahin, F ininya kita jumlahin, ini kita jumlahin juga. Lalu mencari masukkan ke dalam rumus. Kita masukin semua. Ini kan ini rumusnya ada akar sigma fxi 2 dikurang fxi 2 dibagi n per n dikurang 1. Kita masukin semua. Di sini kan ini fxi 2-nya kita masuki, ini ini kan 83 nih kita masukin di sini. Kita masukin semua nilai-nilainya dan kita jumlahin dan hasilnya dapat akar 292,134. Kalau misalkan kita akari jadi 17. Maka varian S kuadratnya adalah 292,134. Lanjut yang koefisien varian KV. Standar deviasi rata kali 100%. Kita masukin semua nilainya di sini 292,134 dibagi 47,05 dikali 100%. Kita jumlahin hasilnya dapat 6,2%. Selanjutnya itu koefisien kemiringan. Nah, kita masukin rumusnya ini. Lalu kita masukin angka-angkanya.
ininya tadi apa ya? Itunya tadi itu yang maunya tadi ini 57, modusnya 57 karena nilai yang paling terbesar saya ambil kan yang banyak muncul ya, jadi 57 dibagi S-nya tuh 17 dan kita jumlahin hasilnya jadi min 9,95 dibagi 17 sama dengan min 0,5853, kalau kita bulatkan jadi min 0,57. Lalu lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu deskripsikanlah data penelitian tersebut di atas berdasarkan data kelompok data X sebanyak 80. Nah, berikut datanya. Yang pertama yaitu hitunglah banyaknya kelas. Nah, kita masukin rumusnya BK 1 ditambah rumusnya yaitu 3,3 log N dan sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya itu 80, semua jumlahnya 80, dan 1 ditambah 3,3 log 80 itu kalau dijumlahin jadi 1,90 dan hasilnya itu 7,27 sama dengan 8. Lalu panjang kelasnya berapa? Rumusnya DT dikurang DR, yaitu nilai tinggi dan nilai paling rendah. Nah, nilai paling tinggi di sini yaitu 99 dan nilai paling rendah yaitu 31 sama dengan 68. Lalu panjang kelasnya R dibagi BK sama dengan 68 dibagi 8 sama dengan 8,5 dibulatkan menjadi 9. Lalu selanjutnya itu daftar distribusi frekuensi. Nah, berikut tabelnya. Tadi kan datanya dari yang terkecil 31, dapatnya 39 itu dari mana? 31 bisa ke 39 itu gimana caranya ya kan? Nah, 31 itu tadi kita lihat di banyaknya kelas, karena banyak kelas tadi kan 8 tuh hasilnya. Jadi dari 31 kita hitung 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, pas kan hasilnya 8, kalau kita hitung jaraknya itu 8, 31 ke 39 itu kan jaraknya 8. Maka itu tadi kenapa dia bisa jadi 39, karena banyak kelasnya 8, jadi kita hitung jaraknya dari 8. Begitupun selanjutnya sampai yang nilai yang terbesar. Kita masukin frekuensinya itu berapa, ada berapa, itu 2, 2, 3, 9, 22, 19. Nah, begitupun titik tengahnya, F dikali X-nya dan F kumulatifnya. Lanjut selanjutnya yaitu mean. Kita masukkan rumusnya, lalu kita masukkan angkanya, maka hasilnya itu kalau Fx-nya tadi kan itu 6, ini yang ini Fx-nya itu di dalam kolom 6040. Kita masukin terus dibagi sigma F-nya itu tadi 80, ini sigma frekuensinya 80 ya kan, yang ada di kolom 80, 6040 dibagi 80 hasilnya 75,5. Berikutnya yaitu median. Median cara mencarinya rumusnya itu B ditambah P 1 per 2N dikurang F dibagi F. Maka 66,5 ditambah 9 1 per 2 dikali 80 dikurang 16 dibagi 22 sama dengan 66,5 ditambah 9 40 dikurang 16 dikurang 22, maka jadi 66,5 ditambah 9 24 dibagi 22 maka hasilnya itu jadi 76,31. Selanjutnya itu modus rumusnya B ditambah P D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, itu masukin kita lihat di tabel
kita ambil B-nya tadi berapa? B-nya tadi kan udah dapet itu 66,5, terus P-nya 9. Kita masukin semua aja angkanya, 22 dikurang 9, D1 D2 nya 22 dikurang 9 ditambah 22 dikurang 9, 66,5 ditambah 9, 13, hasilnya yaitu 73,81. Selanjutnya yaitu kuartil Q1, Q2, dan Q3. Q1 yaitu 1 dikali 80 dibagi 4 sama dengan 20. Kalau untuk kuartilnya B ditambah P, I ditambah N dibagi 4 dikurang F dibagi F sama dengan, kita masuki hasilnya 66,5 ditambah 9 dikali 20 dikurang 16 dibagi 22. Maka hasilnya jadi 68,13. Untuk mencari Q3-nya gimana? Kalau Q3-nya itu 3 dikali 8. Karena dia Q3 jadi kita mengalihkannya dengan 3 dikali 80 dibagi 4 sama dengan 60. Lalu Q1-nya kita masukin rumusnya, maka dapat 84,5 ditambah 9 dikali 60 dikurang 57 dibagi 19 sama dengan 84,5 ditambah 9 dikali 3 dibagi 19 sama dengan hasilnya 84,92. Begitupun untuk mencari Q2 sama, kita masukin semua angkanya, lalu kita jumlahin, dapatlah hasilnya jadi 76,44. Berikutnya yaitu desil. Cara untuk mencari desil sama. Kita lihat tabelnya dulu. Ini kan D7-nya berapa? 75,5 ditambah 9 dikali 56 dikurang 38 lalu dibagi 19, maka dapat itu hasilnya 84,02. Begitupun untuk mencari D9-nya. 9 dikali 80 dibagi 10 sama dengan 72. DI B ditambah P, kita masukin rumusnya, lalu kita masukin semua angkanya, maka dapat hasilnya 91,60. Selanjutnya yaitu persentil atau disuruh cari P10 dan P90. Persentil PI I dikali N per 100. Ini cara mencarinya yaitu P10 sama dengan 10 dikali 80 dibagi 100 sama dengan 8. P10 sama dengan 57,5 ditambah 9 dikali 8 dikurang 7, lalu kita bagiin 9 sama dengan 57,5 ditambah 9 dikali 1 lalu dibagi 9 sama dengan 57,5 ditambah 1. Maka hasilnya 58,5. Untuk mencari P90-nya yaitu 90 dikali 80 dibagi 100 sama dengan 72. P90 sama dengan 84,5 ditambah 9 dikali 72 dikurang 57 dibagi 19 sama dengan 84,5 ditambah 9 dikali 15 lalu dibagi 19 sama dengan 84,5 ditambah 7,10 sama dengan 91,60. Selanjutnya yaitu rata-rata simpangan. Cara mencari rata-rata simpangan yaitu berikut ini. Kita masukin rumusnya, S1 di sigma F X1 dikurang E dibagi N. Kita masukin jumlahnya ini yang ada di tabel, 864 dibagi 80, hasilnya 10,8. Selanjutnya yaitu standar deviasi dan varians.
Kita masukin rumusnya, lalu kita masukin semua angkanya, dan setelah kita masukin semua angkanya, maka 470 dikali 470.762 dikurang 6040 kuadrat dibagi 80, kita jumlahin semuanya, maka dapat hasilnya akar 186,6075 sama dengan 13,660. Nah, sedangkan untuk koefisien variannya yaitu standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Kita masukin angka yang sudah kita dapatin tadi, 13,660 dibagi 75,5 dikali 100%, hasilnya 0,1809. Maka kalau kita bulati jadi 18,09%. Lalu koefisien kemiringan, kita masukin rumusnya dan kita masukin juga jumlah angka yang sudah kita dapat, lalu kita jumlahin, maka hasilnya jadi 0,1237. Jadi data miring ke kanan atau data miring positif, sehingga kecenderungan data di bawah rata-rata. Lalu selanjutnya yaitu koefisien kurtosis. Sama juga cara mencarinya, setengah dikali Q3 dikurang Q1 dibagi P90 dan P10. Nah, ini semua sudah kita cari di atas, sudah dapat. Nah, tinggal kita masukin aja jumlah nilainya, dan setelah kita masuki maka hasilnya 8,395 per 32,8, hasilnya 0,255. Karena 0,255 itu kurang lebih 0,263, maka model kurvanya adalah datar atau platykurtis. Lalu selanjutnya yaitu skor baku Z dan skor T. Skor baku atau nilai baku dengan rumus S sebagai berikut. ZI sama dengan XI dikurang X, sedangkan skor T itu 10 ZI ditambah 50. Lalu hasilnya 75,5. Perhatikan tabel berikut. X1 sama dengan 35. Z1 sama dengan X1 ini 35, kita masukin angkanya maka dapat hasilnya 2,964. Kalau untuk T-nya 10 dikali min 2,964 ditambah 50 min 2,306. T sama dengan ini, kita masukin semua jumlah angkanya di sini, maka dapat hasil akhirnya yaitu 66,47. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.